Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh yang ke-23 ini alhamdulillah kita masih mendapatkan berbagai macam nikmat. Baik nikmat itu kesehatan, kekuatan, kesempatan dan petunjuk dan hidayah. Sehingga kita pada subuh hari ini dapat kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita bersama sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian tetap dilanjutkan pengajian sebagaimana biasanya. Kita selaku umat Muhammad dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada beliau dengan harapan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, judul pengajian kita pada subuh hari ini adalah apakah pertanyaan kubur ditujukan kepada semua orang? Orang muslim, munafik dan kafir, atau hanya kepada muslim dan munafik saja? Abu Umar bin Abdul Bar berkata dalam kitabnya At-Tamhid, berbagai dalil menunjukkan bahwa ujian atau pertanyaan di dalam kubur hanya ditujukan kepada orang mukmin atau munafik, yaitu orang-orang terkait dengan ahli kitab dan Islam yang mengucapkan syahadat. Adapun orang kafir yang membanggakan dan menentang tidak termasuk mereka yang mendapat pertanyaan tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Pertanyaan semacam ini hanya ditujukan kepada orang Islam. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar akan gemetar. Jadi ini pendapat yang pertama adalah apakah pertanyaan kubur ditujukan kepada semua orang manusia, orang muslim, munafik dan kafir, atau hanya kepada muslim dan munafik saja? Nah, adapun Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kebalikan dari pendapat ini, bahwa pertanyaan kubur itu ditujukan kepada orang kafir dan muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surah Al-Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti bil hayati dunya wa bil akhirati wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Disebutkan di dalam As-Sahihaini, kalau As-Sahihaini itu disebutkan dengan Bukhari Muslim, bahwa ayat ini turun sehubungan dengan siksa di dalam kubur. Ketika seorang ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di dalam As-Sahihaini disebutkan dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, sesungguhnya jika hamba diletakkan di tiang lahat, sesungguhnya jika hamba diletakkan di liang lahat,
dan keluarganya sudah meninggalkannya, ia bisa mendengar suara sandal mereka. Nah, jadi ketika si mayit diletakkan dalam liang lahat, ditutup dengan rapat, ditindis dengan kaki serapat-rapatnya, begitu selesai sudah dibacakan talak segala macam, maka seluruh keluarga balik ke rumah masing-masing. Dia mendengarkan tak tak tak, tak sendalnya itu, berarti dikembalikan ruhnya. Ini dalam. Jadi disebutkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya jika hamba diletakkan di liang lahat dan di keluarganya sudah meninggalkannya, ia bisa mendengar suara sandalnya mereka. Lalu ia menyebutkan hadis ini, Al-Bukhari menambahkan, sedangkan orang munafik dan orang kafir, maka ditanyakan kepadanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu dan kamu tidak pernah membaca. Lalu ia dipukul dengan palu dari besi sehingga ia menjerit kesakitan dan didengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Jadi ketika orang kafir masuk di kuburan itu ditanya, tidak tahu menjawab, maka dipukul oleh malaikat Munkar Nakir dengan pukulan dari besi, menjerit. Semua makhluk mendengarkan jeritan mereka kecuali manusia dengan jin. Apa rahasianya, Pak? Jadi kalau ada binatang, dia seperti ngantuk dan segala macam, itu mendengarkan teriakan orang kafir ketika disiksa dalam kubur. Jin manusia tidak diperdengarkan, karena kalau diperdengarkan bisa mati sebelum waktunya, kesurupan, terkaget dia, terkejut. Jadi malaikat berkata, kamu benar. Lalu malaikat jika manusia sudah dimakamkan di keluarganya meninggalkannya, malaikat mendatanginya sambil di mana tadi? Begitulah yang disebutkan Al-Bukhari, yakni dengan huruf waw, wa ammal munafiquna wal kafiruna. Adapun tentang orang munafik dan orang kafir telah disebutkan di dalam hadis Abu Sa'ad Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Ahmad. Ia berkata, kami mengurus jenazah bersama Rasulullah. Lalu beliau berkata, kemudian bersabda, wahai manusia, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Jika manusia sudah dimakamkan dan keluarganya meninggalkannya, malaikat mendatanginya sambil berkata, sambil membawa palu. Malaikat mendudukannya lalu bertanya, apa yang engkau katakan tentang orang ini? Jika ia orang mukmin, dia menjawab, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan berhak disembah selain Allah yang tidak sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Malaikat berkata, kamu benar. Lalu malaikat membukakan pintu baginya yang menuju ke neraka seraya berkata, itulah tempat dudukmu sekiranya engkau mengingkari Rabbumu. Jadi begitu habis dipukul, disiksa segala macam, dibuka pintu menuju ke neraka. Bapak dan saudara-saudara. Jadi neraka artinya merupakan persokot, bukan belum bulun neraka yang sebenarnya, tapi sudah persokotnya. Jadi malaikat membukanya pintu menuju ke surga, seraya berkata, itu adalah tempat tinggalmu sekiranya kamu beriman kepada Rabbumu, namun karena engkau kafir, Allah menggantinya dengan yang ini.
Kemudian malaikat membukakan pintu menuju neraka. Malaikat memukulnya dengan palu dengan sekali pukulan, dan ia pun menjerit kesakitan hingga didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Di antara sahabat ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seorang pada waktu itu masih bisa dikatakan?" Masih dia berkata, karena di atas kepalanya ada malaikat yang menakutkan. Bila menjawab, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyebutkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dia dikehendaki. Di dalam hadis Barra bin Azib yang panjang disebutkan, sedangkan orang kafir jika menuju ke akhirat, dia meninggal dunia, para malaikat turun dari langit sambil membawa alat pemukul. Lalu ia menyebutkan seperti hadis sampai sabda beliau, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya di dalam kubur. Dalam satu lafaz disebutkan, jika orang kafir maka malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Lalu menyebutkan seperti hadis itu sampai bersabda beliau, para malaikat yang ada di sana bertanya, apakah bau yang busuk ini? Mereka menjawab, ini adalah bulan. Mereka menyebut dengan nama yang paling buruk. Saat tiba di langit dunia, langit ditutup. Bila bersabda, lalu ia didengar. Lalu dilempar dari langit itu. Kemudian beliau membaca ayat, barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit dan disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi setelah manusia meninggal dunia, maka dibawalah pintu langit oleh malaikat dalam keadaan semua makhluk-makhluk yang melewati dia akan bertanya, siapa dia? Pulang berbau busuk, sangat busuk sekali. Itu menampakkan bahwa orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang kafir mendustakan ayat kami, la yahlul jannata illa yajal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan dibukakan pintu surga kecuali kepala unta bisa masuk di lubang jarum. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat dalam Al-Quran. Tidak akan masuk surga, tidak akan dibukakan pintu langit, tidak akan masuk surga sehingga kepala unta bisa masuk di lubang jarum. Itu Allah mengambil perumpamaan, atau tidak mungkin dia orang kafir masuk surga. Bagaimana lubang jarum kecil sedangkan kepala unta besar? Mana mungkin bisa? Itu menampakkan bahwa memang tidak ada jalan orang kafir masuk surga, Bapak dan saudara-saudara. Dalam satu lafaz disebutkan, jika orang kafir maka malaikat maut duduk di dekat bulannya. Lalu ia menyebutkan seperti hadis sampai dia bersabda, para malaikat yang ada di sana bertanya, apakah bau yang busuk tadi? Jadi kesimpulannya bahwa orang-orang kafir itu berbau busuk, menampakkan bahwa ruhnya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Bila bersabda, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya, duduk dua malaikat yang keras bentakannya datang menemui dan mendudukkannya seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Menjawab, aku tidak tahu. Dan malaikat berkata, engkau memang tidak tahu. Lalu mereka berdua menunjukkan, bertanya lagi, siapa Nabi dan diutus di tengah kalian? Dia menjawab, aku mendengar orang-orang yang berkata begitu, aku tidak tahu. Dua malaikat berkata, engkau memang tidak tahu. Itulah yang dimasukkan dengan firman-Nya, dan Allah menyebutkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa saja kehendaki. Memang dia tidak tahu. Bagaimana bisa menjawab dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman sekali-kali kata Al-Fajri di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bisa
berarti orang kafir, seperti firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Allah berfirman, sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijil. Lafaz lain dalam sabda dalam hadis Al-Barra disebutkan, sesungguhnya jika orang kafir menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia, maka para malaikat yang kasar, yang murka turun kepadanya sambil membawa kain dari api dan pakaian dari terpanas. Lalu mereka mengepungnya, ruhnya dicabut dari jasad seperti tusukan besi berduri yang dicabut dari kain wol yang basah. Jika ruhnya sudah keluar, setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi, begitu pula setiap malaikat langit mengeluarkan kutukan padanya. Masya Allah. Dalam hadis Isa bin Musayyab dari Abdul bin Sabit Al-Barra juga disebutkan hal yang sama. Begitu pula yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Nasir Hasim bin Qasim dari Isa bin Musayyab. Begitu pula dalam hadis Muhammad bin Salma dari Husayn dan Mujahid dari Al-Barra, yang semuanya hampir serupa bahwa orang kafir akan ditanya di dalam kuburnya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan tidak bisa menjawabnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa siapapun yang menjawab dari hadis, meriwayatkan dari hadis Al-Barra bin Azib, menyatakan secara jelas bahwa orang kafir. Sebahagian yang lain menyebutkan orang munafik dan orang yang ragu-ragu, namun yang terakhir ini adalah keraguan pada para perawi. Adapun orang yang menyebutkan orang kafir dan fajir, orang durhaka, tidak ragu-ragu, riwayatnya orang yang tidak ragu-ragu dan diriwayatkan cukup banyak, lebih layak diterima daripada riwayat orang-orang ragu-ragu dan juga menyendiri dalam periwayatannya. Jadi menyebutkan itu rujukan daripada berita ini. Namun tidak ada pertentangan dalam dua riwayat. Pasalnya orang munafik mendapat pertanyaan seperti halnya orang kafir dan orang-orang mukmin. Hanya saja Allah meneguhkan orang-orang beriman dan menyesatkan orang zalim. Maksudnya orang-orang zalim tidak ada orang kafir dan munafik. Artinya pada prinsipnya di kubur itu semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang beriman diteguhkan hatinya Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka yang mungkar nakir, dan kecuali munafik dan orang-orang kafir. Kenapa mereka tidak menjawabnya? Karena mereka selama hidupnya tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengenalnya. Sementara orang beriman ketika melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, dia sudah menjawab di dunia. Jadi di akhirat nanti tinggal pertanyaan pengulangan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri telah menghimpun di dalam hadisnya yang diriwayatkan Abu Amir Al-Qadri berkata, kami diberitahu Ibad bin Rashid dari Daud bin Abu Hindun dari Abu Darda dari Abu Sa'id berkata, kami menghadiri jenazah bersama Rasulullah. Lalu menyebutkan hadis ini, beliau bersabda, jika ia orang kafir atau munafik, maka malaikat bertanya kepadanya, apa engkau katakan tentang orang ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Hal ini jelas sekali bahwa pertanyaan itu ditujukan kepada orang-orang kafir dan munafik tentang perkataan Abu Umar. Sedangkan orang kafir yang membanggakan dan menentang tidak termasuk mereka yang mendapat pertanyaan tentang siapa Rabbumu. Dapat ditanggapi sebagai berikut. Yang benar tidaklah begitu. Orang kafir tetap termasuk orang-orang yang mendapat pertanyaan, bahkan lebih banyak, lebih layak mendapatkan pertanyaan daripada yang lain. Allah juga telah mengabarkan dalam kitab-kitabnya bahwa Dia akan bertanya kepada orang kafir dan hari kiamat. Wa yauma yunadi fa yaqulu maza
ajabtumul mursalin, dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyuruh mereka dan berfirman, apa jawabanmu terhadap para rasul. Jadi kesimpulan daripada kajian ini bahwa memang benar-benar ada pertanyaan dalam kubur ketika manusia dikembalikan roh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu bangkit dari kuburnya, dipindahkan ke alam barzakh, datanglah kedua malaikat Munkar Nakir memberikan pertanyaan. Tentu orang-orang beriman tidak lagi menjadi hal, karena memang pada prinsipnya semua pertanyaan-pertanyaan Munkar Nakir sudah dijawab di dunia, bahkan sudah dilaksanakan segala perintahnya. Sementara orang-orang kafir dia tidak tahu menjawabnya karena memang tidak pernah mengenal selama hidupnya. Jadi oleh karena itu, marilah kita benar-benar memperbaiki iman kita, memperbaiki takwa kita. Dengan memperbaiki iman takwa kita, dengan sendirinya memberikan dorongan secara maksimal untuk benar-benar istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini sesuatu yang merupakan fondasi yang membuat orang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan larangannya. Pada kesempatan ini tentu bapak-bapak dan saudara-saudara sudah cukup untuk dijelaskan tentang masalah pertanyaan kubur. Dan nanti insya Allah kita akan masih ada waktu sekitar 6 hari atau 6 subuh, kita akan alihkan pembahasan ini mengenai hal-hal yang sifatnya motivasi di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bahwa kalau berbicara tentang alam kubur, disebutkan dalam hadis bahwa al-mayyitu fi qabrihi kal ghariki mutagawis. Orang-orang mayit di kuburan seperti orang timbul tenggelam di laut yang senantiasa menunggu doa dari keluarganya. Dan al-kuburu raudatun minal jannah au khafatun minan nar. Kuburan itu ada kalanya taman surga dan ada kalanya taman neraka, ada kalanya lubang neraka. Tergantung amal ibadah kita. Oleh karena itu, salah satu di antara para ulama untuk diamalkan dalam rangka untuk diselamatkan kita dari api neraka, disunatkan untuk membaca surah Al-Mulk. Bahkan Abu Gusbaha menyebutkan bahwa kalau Anda tidak bisa menghafal, baca saja. Tapi alangkah banyak kalau kita hafal. Itu membaca Al-Mulk itu tidak memerlukan waktu banyak, cuma 2 menit setengah, tidak sampai 3 menit dibaca itu. Yang penting dihafal. Itu salah satu di antara diamalkan setelah salat subuh, diamalkan setelah salat maghrib, Al-Mulk, dan itu salah satu cara untuk terhindar daripada sisaan kubur. Di mana saat kubur ini sudah pasti disebutkan oleh ayat Al-Quran, disebutkan dalam hadis, kepastiannya tidak akan terbantahkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada sisaan kubur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.